Pembahasan kita masih surah Al-Mujadalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Qad anzalna ayatin bayyinatin walil kafirina 'adzabun muhin. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Pada pertemuan kita yang lalu, jadi ayat pertemuan kita yang lalu kemarin itu menjelaskan tentang terjadinya zihar, yaitu seorang laki-laki yang bernama Aus bin Samit, dia telah menzihar istrinya Khawlah binti Sa'labah, di mana dia menyatakan kepada istrinya, punggungmu adalah seperti punggung ibuku. Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah, maka ujar Nabi, yang demikian itu haram buat kamu untuk bermuamalah dengan suamimu itu. Nah, lalu bagi orang-orang yang menjihar istrinya, kemudian dijelaskan pada ayat ini, walladzina yuzahiruna min nisaihim. Orang-orang yang menjihar istrinya dan dia ingin kembali untuk melakukan hubungan dengan istrinya, maka tidak dihalalkan sehingga mereka harus melaksanakan puasa. Wasiyamu syahraini mutatabi'ain. Mereka harus melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut min qabli ayyatamassa, sebelum mereka melakukan hubungan suami istri. Wa man lam yastati', maka bila kada mampu, kata Allah, fa it'amu sittina miskina, hendaklah dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi kalau kada mampu memerdekakan budak, pertama merdekakan budak dulu. Karena budak enggak ada, lalu disuruh puasa 2 bulan berturut-turut sebelum melakukan hubungan. Maka kada mampu juga, hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang demikian itu jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Jika kalian percaya dengan ini aturan yang sudah Allah atur, aturan yang sudah Allah tentukan, begitu juga dengan Rasulnya. Kalau kalian beriman kepada Allah dan kalau kalian beriman kepada Rasulullah, hendaklah mentaati segala batasan-batasan atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hududullah. Itulah dia hudud, batas-batasan, aturan-aturan Allah. Walil kafirina azabun alim. Sedangkan bagi orang kafir, orang yang tidak mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingkar, tidak mau taat dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertemuan kita yang dulu. Nah, lalu ayat selanjutnya, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Innal ladzina yuhadduna Allah, ay walamma zakara al-mu'minin, walamma zakara Allah al-mu'minin al-waqifina 'inda hududih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang beriman yang konsekuen dengan ketentuan-ketentuan Allah, orang yang berhenti pada aturan-aturan Allah, orang yang mengambil sikap pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dia harus melakukan yang demikian.
Di sini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-muhadin al-mukhalifin laha. Di sini juga Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menentang dengan aturan Allah, orang-orang yang menyalahi dengan aturan Allah. Apakah mereka dengan menyalahi dengan aturan Allah, apakah mereka dengan menantang dengan aturan Allah itu mendapatkan keselamatan dalam hidupnya, mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya? Bagaimana Allah menyatakan di sini, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah, sesungguhnya ujar Allah, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang menyalahi dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu termasuk orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi bila seseorang ini najadun aturannya, nah contoh kemarin itu kan seperti Al-Quran, orang yang menjihar istrinya maka aturannya bagaimana, dia harus memerdekakan budak. Kalau budak tidak ada, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak ada, itu amu sittina miskinan, hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Tilka hududullah, itulah aturan-aturan Allah, itulah batasan-batasan Allah. Nah, bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang beriman kepada Rasulnya, dia akan mentaati semua aturan-aturan Allah itu. Nah, ini bagi orang beriman. Lalu di sini Allah menyebutkan orang-orang nang innal ladzina yuhadunallaha wa rasulah, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang kada mau taat dengan aturan Allah, ini sama dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ujar dikatakan demikian, yu'adun, ujar Abu Sud yu'adunahuma, itu sama dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau taat, dia tidak mau tunduk dengan batasan-batasan Allah. Maka apa kata Allah? Kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Orang yang tidak taat, orang yang tidak tunduk, orang yang tidak tunduk dengan aturan Allah, tidak mau dengan peraturan-peraturan Allah, kubitu, mereka akan dihinakan atau khuzilu wa uhinu kama khuzilu min qablihim minal munafiqin wal kuffar alladzina haddullaha wa rasulahu wa uzli wa uhinu. Jadi orang yang kada taat dengan aturan Allah, orang yang menentang dengan aturan Allah, kada mau hidup dengan aturan Allah. Nah, sebenarnya kita hidup nih kan apa maunya Allah. Kita hidup nih kita tunduk dengan ketetapan Allah. Jangan kita hendak membuat atau jangan kita hendak maunya kita diri sendiri. Nah, jadi bagi orang yang menentangnya, uhinu, kubitu, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan hina dina kehidupan mereka nanti di akhirat, atau juga di dunia pun nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini yang terjadi ujar Allah Subhanahu wa taala, alladzina min qablihim, sebagaimana dengan orang-orang yang sebelum mereka. Siapa sebelum mereka itu banyak Pak. Nah, ini sebuah pelajaran buat kita. Kita bisa mengambil i'tibar, mengambil pelajaran. Pokoknya siapapun orang yang menentang dengan hukum-hukum Allah, siapapun orangnya yang tidak tunduk dengan Allah, hidup maunya dengan kehendaknya sendiri, hidup maunya dengan aturannya sendiri, tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, kubitu kama kubital ladzina min qablihim, niscaya ujar Allah mereka akan dihinakan sebagaimana mereka dihinakan dengan orang-orang sebelum mereka. Bagaimana dengan sebelum mereka? Banyak contohnya. Mungkin seperti kemarin kami bercerita membahas surah Al-Masad, surah yaitu Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nang kayak apa nasib daripada Abu Lahab beserta seluruh keluarganya. Dia menentang Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau mentaati dengan aturan Allah dan Rasulnya. Hidup mereka hina dan hina. Ini contoh Pak, contoh. Nang kayak apa hidupnya Abu Jahal hancur karena orang yang menentang dengan aturan Allah.
Mungkin orang-orang yang sebelum daripada Abu Jahal, Abu Lahab, seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan, maunya inya hendak mengatur hidup, maunya ketentuan itu berada di tangannya, kekuasaan itu berada di tangannya, semuanya hancur, hancur, hancur. Siapapun orangnya yang menentang Allah dan Rasulnya, hidupnya akan hina. Nah, ini pelajaran buat kita. Pelajaran, ini sejarah buat kita. Nah, mungkin kita melihat bagaimana dengan musibah bala yang beruntun di muka bumi, dengan gempanya, mungkin dengan angin puting beliurnya, mungkin dengan banjir dan longsornya. Kesemuanya itu adalah karena disebabkan manusia sudah banyak menentang dengan aturan-aturan Allah. Karena manusia sudah tidak taat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah nasib mereka. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat? Waliyazubillah, summa waliyazubillah. Nah, kemarin kami menceritakan bagaimana dengan Abu Lahab. Abu Lahab adalah orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemana Nabi berdakwah, Abu Lahab mengumpati Nabi. Tuh, ya Abu Lahab, apa yang disampaikan oleh Muhammad itu bujurkah kadakah? Semuanya itu dusta, semuanya itu bohong. Nih aku pamannya, percayalah, aku nih pamannya. Tuh, nanti disampaikan Abu Lahab itu semuanya bohong. Begitu juga dengan istrinya, menghinakan dengan Rasulullah. Begitu juga dengan anaknya, sampai anak Abu Lahab yang bernama Utaibah. Pada waktu itu Rasulullah mengawinkannya dengan Utaibah, seperti Ummu Kulsum dan Ruqayyah itu dikawinkan oleh Rasulullah dengan anak sidin yang bernama anak Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum dan Ruqayyah dengan anak Abu Lahbin. Padahal Abu Lahab itu musuh. Tapi pada waktu itu anak Abu Lahab Islam, yang bernama seperti Uqbah dan Utaibah. Keduanya ini adalah dikawinkan dengan Rasulullah, dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu turun ayat menyatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ketika itu Abu Lahab marah luar biasa. Abu Lahab membenci Rasul luar biasa. Sebelum ayat itu turun pun Abu Lahab sudah memusuhi Rasulullah. Jadi Abu Lahab nimba turun ayat itu, wahai anakku, raksi wa raksukuma haram intu illam tutlika bintai Muhammadin. Kalau seandainya wahai anakku, kepalaku dan kepala kalian berdua haram kalau kalian tidak mencerai dua orang anak Muhammad. Akhirnya salah seorang daripada anak Abu Lahab itu bisa anak tiga Pak. Uqbah, Utaibah, siapa lagi satunya? Nah itu tiga orang. Uqbah, Utaibah, siapa lagi nomor satunya itu? Tiga orang. Akhirnya datang salah seorang anak daripada Abu Jahal. Jadi ujar anak Abu Jahal, ya Muhammad inni kafirun. Ini orang yang hendak menyakiti daripada Rasulullah. Saya kafir, saya ingkar, saya tidak beriman lagi dengan kamu. Dan anak kamu saya cerai. Kemudian berludahlah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang yang menentang Rasul. Akhirnya apa ujar Nabi? Ya Allah, utuslah kalban min kilabik. Ya Allah, utuslah anjing daripada anjing-anjing kamu. Cuma melapor aja Nabi. Kirim ya Allah anjing daripada anjing kamu. Sakalinya nang datang kada tanggung-tanggung, singa di padang pasir nang dikira-kira kadada, secara mendadak timbul singa menerkam daripada anak Abu Lahabin. Maka tewaslah anak Abu Lahab. Itu ceritanya Pak. Nasib Abu Lahab nang kayak apa? Sehabis perang Badar kalau tidak salah 7 hari kemudian Abu Lahab garingnya Abu Lahab nang kayak apa, mempunyai penyakit yang sangat menular dan sangat busuk dan membuat orang kebauan, yaitu penyakit kusta. Setelah itu saudaranya keluarga Abu Lahab termasuk Ummi Jamil, bini daripada Abu Lahab, merasa mereka malu dengan penyakit ini, merasa mereka dimalukan, dihinakan dengan penyakit ini karena bau busuk anak daripada Abu Lahab itu luar biasa, tidak bisa ditahani, kadang-kala dihalang-halangi. Akhirnya ditabukanlah lubang, ditabukan lubang karena nasib Abu Lahab ini membusuk dan baunya luar biasa.
dikuburkan mereka. Abu Lahab tuh hidup-hidup. Nah ini nasib orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nina, makanya ini pelajaran buat kita Pak. Ujar Allah Subhanahu wa taala, orang yang menentang dengan aturan-aturanku, orang yang kadamu hidup dengan aturanku, orang yang kadamu hidup dengan hukum-hukum yang sudah aku tentukan. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Niscaya mereka akan dihinakan sebagaimana dihinakan orang-orang sebelum mereka. Siapa sebelum mereka? Minal munafiqina wal kuffar alladzina haddullaha wa rasulahu wa uzilu wa uhinu, yaitu daripada orang-orang munafik, orang-orang kafir yang mana mereka menentang dengan batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasulullah, mereka akan dihinakan. Wa qad anzalna ayatin bayyinat. Ujar Tuhan, sudah kami turunkan. Jadi Allah tuh kalau sembarang pai menghinakan orang kada. Ujar Tuhan, wa qad anzalna ayatin bayyinat wal hal ana qad an wal hal. Ujar Tuhan yang jelas, qad anzalna ayati wadihat, sudah kami turunkan tanda-tanda kebesaran kami itu sudah. Di sana ada fiha halal wal haram wal faraid wal ahkam. Di sana ada halal dan haram. Nah, mana yang dihalalkan oleh Allah, jangan kita mengharamakannya. Mana yang diharamkan oleh Allah, jangan kita coba-coba untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka seseorang itu akan dihinakan oleh Allah. Wal faraid wal ahkam, ketentuan-ketentuan yang wajib, hukum-hukum Allah itu jangan dipermainkan, jangan diotak-atik dan lain sebagainya. Itu sudah ketentuan Allah. Walil kafirina azabun muhin. Walil kafirin, maka bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang tidak mau tunduk dengan aturan Allah, maka bagi mereka mendapatkan azabun muhin, azab yang hina, azab yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini ujar Imam As-Sawi menyatakan, nuzilat hadhil ayah fi kuffari Makkah yaumal ahzab. Ayat ini turun kepada kaum kafir, para orang kafir Mekah pada waktu Yaumul Ahzab, di mana pada waktu itu mereka berkumpul untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di ayat ini sebenarnya adalah merupakan penghibur buat Nabi, artinya penghibur buat Nabi, wabisyarah, dan merupakan kabar gembira ma'al mu'minin, bersama orang mukmin. Artinya nangkaya apa aja orang kafir tuh, kalau mereka menantang hukum Allah, menantang hukum Rasulullah, biar mereka mengadakan perserikatan sebesar-besarnya di muka bumi ini, walaupun mereka mengadakan persekongkolan dari berbagai macam kelompok, ujar Tuhan jangan takut, tidak ada apa-apanya dengan pertemuan mereka, tidak apa-apanya dengan serangan mereka. Semuanya itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita hidup ini di orang tuh jangan bahasa tuan guru tuh, nah hidup nih kita hendaklah siap diatur, jangan umpat mengatur tuh aja. Secara bahasa besarnya kan jangan mengatur hukum Allah. Ini ya Allah halal haram, halal haram. Jangan kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah itu nang kayak kaum Lut. Coba pian lihat di YouTube itu sudah. Wah ini kayaknya orang berhubungan sama laki-laki itu bebas. Nah, makanya itu. Laki-laki dengan laki-laki, babinian dengan babinian, itu aja Tuhan, itu batasan-batasan Allah. Allah sudah memberikan peraturan, laki-laki hendaklah mencintai babinian, babinian mencintai lelakian. Sudah dikisahkan pada zaman Nabiullah Lut, tunang kayak apa dengan kaum Lut, kaum Sodom, kampung Sodom itu dimusnahkan oleh Allah.
Dalam tafsir dikisahkan kampungnya itu didatangi oleh 3 orang utusan daripada malaikat Allah. Nang mana kampungnya itu dicabut oleh 3 orang malaikat ini, limbah itu dibalik dan dihentakkan ke permukaan bumi. Nah itu. Jadi dunia itu akan bisa terbalik, Pak. Coba kita melihat di dunia, nang apa api di Hawaii terasa kayak neraka, mungkin bukan kayak neraka Pak. Kada ada apa-apanya dengan neraka itu. Billah summa wal iyadzubillah, itu belum apa-apanya sudah dikisahkan. Makanya di sini bahasa Allah menyatakan apa Tuhan? Orang yang menentang hukum Allah, orang yang memusuhi dengan ketentuan-ketentuan Allah, kubitu, mereka akan dihinakan, di dunia dihinakan, kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana mereka dihinakan dengan orang-orang sebelum mereka. Siapa sebelum mereka? Sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad. Tuh kaum Lut tuh sudah ada contohnya. Apakah hendak kita hadirkan lagi bala yang terjadi pada zaman kaum Lut alaihi salam? Banjir, baik, kan ada apa-apanya banjir walaupun dahsyat angin puting beliung. Coba ya Allah, angin puting beliung, pokok angin kencang lah luar biasa. Banjir nang datang, banyu luar biasa. Itu kada apa-apanya dengan terjadi dengan umat Nabiullah Nuh alaihi salam. Banjir sampai ke pucuk gunung, tingginya 20 meter dari pucuk gunung. Itu disebabkan apa? Orang-orang yang menentang dengan hukum-hukum Allah. Nah, itu baru di dunia Pak. Apalagi nang bosnya nang hendak menentang itu kena di akhirat. Wal iyazubillah summa wal iyazubillah. Nah, jadi kita janganlah, pokoknya bila ada syiar Islam dukung, jangan hendak mengganggu pian, hina. Bila ada tuh syiar Islam kita hendak menghalang-halanginya, bahasanya itu sudah kada mendukung, menyumbang kada, barang mendukung dengan pemikiran, barang mendukung dengan semampu kita. Ini kada. Ayo aja pian, gawi has itu ada apa-apanya. Tapi Allah nih baik dilihatkan sidin. Ini kena ada ayatnya di sini pian. Orang kafir ketika menentang Allah tuh mana azabnya kada ada aja, berarti kada bujur. Oh jangan. Nah itu kena ada ayat di sini baik. Nah ini pelajaran buat kita pelajaran. Jadi nasan hukum Allah bukan sedang gono, nang kecil-kecil pun jangan nyua, jangan kita. Kalau sudah ya Allah haram, jangan ditawar-tawar lagi. Nah ini, bila kita jua terlanggar, bila kita jua misalnya sampai melampaui batas, cepat-cepat kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Banyak minta ampun. Nah, ya Allah ulun lalai, ya Allah ulun kada ingat diri, ya Allah ulun memang dikuasai oleh nafsu ulun, peliharalah nafsu ulun daripada berbuat jahat, ya Allah ampuni dosa ulun. Nah gitu, akhirnya Tuhan kada apa-apa menang kayak itu. Nah, maklum manusia itu bisa kada ingat. Qad anzalna ayatin bayyinat, sudah kuturunkan ya Tuhan ayat-ayat kunang jelas, bukti-bukti yang jelas sudah ada. Walil kafirina adzabum muhin, bagi orang yang ingkar, bagi orang yang kada taat, azabnya yang sangat hina. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu. Kan ada hari Allah, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala, ingatlah yang demikian itu jatuhan di dunia daripada perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan, melanggar hukum Allah, menentang hukum Allah. Karena ada ujar Tuhan hari dibangkitkannya semua manusia, ahsahullahu wa nasuh. Ternyata yang kita perbuat, yang kita lakukan semuanya itu tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kita melakukan perbuatan maksiat tercatat rapi di sisi Allah. Sekecil apapun kita melakukan perbuatan yang baik tercatat rapi di sisi Allah. Makanya kan ayat Allah menyatakan
Ujar Tuhan menyatakan dalam surah Al-Qari'ah, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang melakukan kebaikan walaupun seberat zarrah yang dikatakan dalam surah Al-Zalzalah, dia akan melihat dengan kebaikannya dan dia akan mendapatkan kebaikannya. Itulah nanti yang membawa kehidupan mereka fi 'isyatin radiyatin, mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Tapi bagi orang yang meremehkan dengan hukum Allah walaupun kecil, fa amma man khaffat mawazinuh, orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya. Kenapa? Menganggap enteng dengan kebaikan, menganggap remeh dengan kemungkaran. Makanya dalam surah Al-Zalzalah dikatakan wa amma man, apa Tuhan yang alim benar mencabutnya nih Pak. Orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat kejelekan walaupun seberat zarrah, dia akan melihat dengan kebaikannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat rapi segala perbuatan kebaikan kita itu. Cuma manusia lupa dengan apa yang dia lakukan. Allah cuma melihara hafizahullahu alaihim fi sahaifi a'malihim. Allah telah memelihara daripada perbuatan-perbuatan mereka dalam lembaran-lembaran catatan mereka. Sementara mereka lupa dengan kejahatan yang dilakukan, lupa dengan perbuatan dosa yang dilakukan, nang mana mereka li'tiqadihim anna la hisaba wala jaza, seolah-olah mereka menganggap kada apa-apa, kada ada jua hitungannya, kada apa-apa, kada ada jua ganjarannya, kada. Jadi kita berbuat sekecil apapun, nah itu nah. Sekecil apapun yang kita lakukan di dalam amal kebaikan, jangan merasa kecil dan hina. Sekecil apapun kita melakukan kejahatan, jangan merasa bangga. Wal'iyazubillah sumaulijam. Semuanya itu sudah menjadi catatan, akan dicatat oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, Allah Jalla wa ala muttali'un wa nazirun. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, la yaghiba anhu syai'un, kadada sedikit pun nang terlewatkan, kadada sedikit pun nang tidak nampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu menjadi catatan dan menjadi kebaikan yang kita lakukan. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Nah, ini ayat menjelaskan kepada kita, Pak. Jadi ujar Tuhan, bukankah alam ta'lam, bukankah kamu mengetahui ayyuhas sami', wahai orang yang mendengar, al-aqil, orang yang berakal, annallaha muttali'un ala kulli dzarratin fil qaun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui seberat apapun, segala apapun yang seberat zarrah, seberat biji sawi lah bahasa kita, yang ada di alam ini. Tidak ada sedikit pun ujar Allah di muka bumi ini yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi, baik yang di muka bumi dan langit, semuanya itu nampak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, tidaklah mereka berbisik 4 orang, tidaklah mereka berbisik 3 orang, melainkan Allah nang keempatnya. Kan nang kini kan ada orang bisik-bisik, berbisik-bisik nih pai tujuannya seperti nyambati orang, menghina orang, si anu. Nah, dikira aman. Ini kita adalah rahasia berduaan aja. Kadenya berdua pang Allah nang ketiganya. Nah, apakah merasa aman? Ini salah satu contoh Allah telah mengetahui nih. Tidaklah kita 3 orang, namanya di sini dikatakan dijawab oleh Allah,
alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi? Tidak ada sesuatu sedikit pun kadang-kadang tersembunyi daripada Allah, walaupun seberat zarrah. Sudah sering ulun katakan, ujar sahabat zarrah itu apa? Darabta yadaka alal ar, kamu tepukan tangan kamu di atas bumi, di atas tanah, di atas lantai, summa rafa'ta, kemudian kamu angkat tangan kamu, apa yang menempel di telapak tangan kamu itu namanya zarrah. Nah, sekecil itu Allah maha mengetahui, baik yang ada di muka bumi, baik berada di muka langit, semuanya diketahui oleh Allah. Pokoknya antara bumi dan langit semua diketahui oleh Allah. Lalu ujar Allah Ta'ala, jangan merasa aman. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Janganlah kita berbisik-bisik 3 orang, melainkan Allah nang keempatnya. Bada duaan pang Allah jua nang keempatnya. Jadi buat apa kita rahasiaan? Nah, ini sebenarnya lah nih aib orang pang lah. Tapi pian badiam aja nih kita jarang tahu nah. Biar kadang menjadi gibah. Tetap aja gibah. Karena Allah nang ketiganya. Kalau kita bertiga, Allah nang keempatnya. Kalau kita berempat, Allah nang kelimanya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah mereka berbisik 5 orang kecuali Allah nang keenamnya. Berarti baik ada nang kada ketahuan Allah. Berarti nang kayak apa maksudnya? Allah maha mengetahui itu dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu meliputi. Jadi kadada nang tersembunyi. Pengetahuan Allah itu meliputi kadang-kadang yang tersembunyi, apa yang terbersit di dalam hati kita pun Allah tahu. Nah itu. Makanya itu kan kita dalam bahasa kita fikih itu bahasa fikih nih. Ujar ulama syarat kalau kita hendak menjamak takhir berniat di waktu juhur nang pacang digawi di waktu asar. Nah, berniat Allah tahu. Oh berarti si fulan ini kada main-main, inya kada menunda sembahyang. Nah ini Pak, ini. Kan kalau orang tuh hendak menjamak takhir Pak, juhur dengan asar, digawi pada waktu asar. Tuh nang kayak apa caranya? Ini nah Allah nang maha mengetahui. Kan apa bedanya? Dikit mana bedanya Pak? Si fulan tadi itu juhur digawi tak ke asar dengan niat jamak. Nang kayak apa hendak mengetahui si pul ini jamak kah atau memang hendak meremehkan sembahyang kah? Kan dikit banget bedanya Pak. Soalnya kan juhur karena digawinya di waktu asar. Lalu nang kayak apa ujar ulama fikih biar kita itu kadang meremehkan sembahyang juhur nang tak ke asar ini nah kadang dianggap kita meremehkan juhur nang kita gawi waktu asar ini, kita kadang melalaikan waktu. Dasar bujur-bujur kita hendak menggawi juhur di waktu asar dengan jamak takhir. Apa bedanya orang nang menggawi juhur di waktu asar tapi kadang berniat dengan jamak takhir? Dengan niat inilah Allah maha mengetahui bahwa kita kadang meremehkan dengan sumbeng juhur. Makanya jar ulama syarat kalau pin hendak menjamak takhir niatakan di waktu juhur. Ya Allah ulun kada menggawi juhur nah kecuali di waktu asar. Ulun menggawi ini ulun tunda ke asar dengan jamak takhir. Tapi sudah kita laporkan dengan Allah dalam hati kita juhur ini ya Allah ulun gawi karena di waktu asar dengan jamak takhir. Hanya karena waktu sembahyang berniat aku sembahyang pada juhur jamak dengan asar lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tapi waktu juhurnya sudah pada lawan Tuhan baik. Itu niat. Nah niat. Nah nang itu juga kita tadi Allah tuh maha mengetahui. Apa bedanya dikit banget. Jakanya kau dosa diniatakan bang langsung aja kena semeng juhurnya. Aku semeng juhur gabung dengan asar jamaah dengan asar lillahi ta'ala. Kan sama aja juga kita di waktu juhur itu sudah berpada lawan Tuhan. Berarti kita menggabung ini ingat aja lontongnya juhurin aturnya digawi wayah ini. Tapi kalau musafir ulun gawi di waktu asar. Juhurnya itu sudah dilaporkan lawan Tuhan dalam hati niat kita bahwasanya kita menggawinya di waktu asar. Nah tahu Tuhan tuh oh ya Tuhan ikam ini kadang meremehkan.
Beda kalau kita langsung kasar, Allahu Akbar. Ini berarti zuhurnya ini kada ingat di sembahyang nih. Hanbla. Nah kayak itu nah kelihatannya remeh, sama kita berbisik-bisik gitu nah. Jangan dikira Allah kada mengetahui. Nah ini jadi baik kada bujur juga kita lah. Ini kita aja pang berduaan aja. Ini sebutnya ai pulang nanti kisahkan nih. Tetap ai karena Allah nang ketiganya. Nah, bila kita bertiga, Allah nang keempatnya. Semuanya itu tidak ada bahasa rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala adna min zalika wala aktsara illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidak ada yang lebih sedikit, tidak ada yang lebih banyak kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka melakukannya. Di mana aja. Kalau bang misalnya kita nak menantang Allah bisik-bisik, akhirnya kita rencana kita ini. Karena gitu kalau ketika Abu Jahal hendak membunuh Nabi Muhammad dengan adanya rapat di Nadwah itu, bagaimana cara menangkap Muhammad, bagaimana cara membunuh Muhammad, bagaimana cara memati Muhammad. Rapat macam-macam. Tuhan ada di sana, Allah ada di sana. Namun kira-kira nih palah kita nih merasa nak ini, wani ilmu hebat benar nih Pak. Kita misalnya hendak mengakali hukum Tuhan, Tuhannya ada. Makanya orang kita ini baik kada kau lepas dengan Allah. Hidup kita ini ketergantungan dengan Allah. Apa aja ingat Allah. Bapander ingat Allah. Melihat ingat Allah. Jadi kada kawa kalau misalnya bersembunyi kita lah. Misalnya kita baiklah sembunyi. Buka YouTube dan kada bagus dah. Sembunyi. Pian kira pian seronganan aja kah? Allah nang kaduanya. Namun kita kau nang ini baik ya Allah. Itulah hidup orang. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Ya. Jadi kada kau lepas daripada Allah. Siapa nak kau berlepas daripada Allah? Ada kawalah. Ada kawa baik. Berhina lawan Allah. Artinya kan ketergantungan kita dengan Allah. Makan dengan Allah, minum dengan Allah. Bayalah. Nah, kau mengangkat ini siapa? Allah yang mengawakan. Menaguknya pulang, Allah yang mengawakan. Nasi mengunyah, Allah yang mengawakan. Kawalah kita hendak berlepas lawan Allah. Kada kawa. Begitu juga dengan semua perbuatan kita ini. Kada kawa kita hendak berlepas dengan Allah baik. Nah jadi nak itu juga. Tuhan kalau sama bisik-bisik, Allah menyertainya. Kalau ba'anam, Allah nang ketujuh. Kalau berdua, Allah nang ketiga. Kalau menyerongan, Allah nang keduanya. Nah ini. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Summa yukhbiruhum ta'ala bima amilu min hasanin wa sayyi'in. Wa yujazihim alaihi yaumal qiyamah. Li'annahu alimun bikulli syai'in minal asya. Jadi ujar Tuhan menyatakannya, summa yunabbi'uhum summa yukhbiruhum, kemudian karena Allah memberitahukan kepada apa yang mereka lakukan dari kebaikan dan kejahatan, dan Allah langsung mengganjarnya pada hari kiamat, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Nah ini Pak, ini sebenarnya ayat-ayat tauhid lawan kita Pak. Jadi ya orang tuh punya kita nah zikirnya nangka ini aja kan sabuting nih kan. Allah Maha mengetahui. Itu kan. Nah, ya alimu ya alim. Nah itu kan sabuting itu kan baik. Ya alimu ya alim. Nah, Allah Maha mengetahui. Makanya kan ada zikir ulama kalau Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya. Nah, dibaca orang paling bahasa Sumbayang itu Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu muttali'un alayya. Kada perlu lancak-lancak mengucapkan itu Pak. Allahu naziri, Allah lah yang melihat semua gawian ulun.
Allahu syahidi. Allah lah yang menyaksikan ulun. Allahu muttali'un alayya. Apa aja nang digawe ketahuan Allah, dibongkar Allah. Nah ini gen ya Allah. Ini gen ngaliban apa ini Pak? Melihat duit bakabat Allahu naziri. Ambil kada Allah mau melihat. Allahu syahidi. Allah yang menyaksikannya. Pada polisi CCTV Pak. Itu CCTV itu untuk kalangan umum aja. Pun bagi orang yang memiliki CCTV di awaknya, CCTV Allah. Itu bang, amalan orang bahari. Nah, Mbak Sembeng baca sidin Allahu naziri. Allahu syahidi. Allahu muttali'un alayya. Insyaallah Pak. Gawian baik, berkata jujur, sembahyang baik. Karena merasa dilihat, diawasi dan disaksikan. Nah ini Bang ya Allah, ini nah kita ini kadang-kadang anu apa ya jakanya ibarat antennya ini rusak. Lalu KTP-nya tuh kada masuk. Antennya rusak Pak. Lalu KTP-nya tuh kada kawa masuk. Nah itu Bang. Inna summa yunabbi'uhum bima amilu. Ya Allah, kalak ujatun aku padahkan daun ikam seberatan jatuh dengan apa nang kalian gawi seberatan. Babila yaumal qiyamah, hari kiamat. Wajah sidin kiamat lambat lagi, bisa 2000 tahun lagi. Kiamatnya 2000 tahun, piannya isuk mati. Wah ya, kiamatnya 2000 tahun, piannya bulan depan mati. Apa bedanya? Nah kan gitu kita kadang-kadang ada apa-apa aja nafsu, ada apa-apa aja iblis, bujurai Tuhan mau mengetahui mengganjar, kena hari kiamat lambat lagi. Ya kitanya bulan depan mati. Bujurai kiamatnya 2000 tahun, kitanya nang mati berdahulu Pak. Mun sudah kita mati berdahulu, ya jorong dalam kubur. Rabbana abasarna. Ya Allah, ternyata pian sudah melihatkan ulun waktu ulun di kuburan. Walaupun kiamat belum, sudah pian dihatakan ternyata amal nang seberat zarrah nituna, gawian nang seberat zarrah seperti membuang tahi cacak aja. Gonoban apa halasnya di kuburan? Sebiji tahi cacak aja Pak. Wa sami'na, ulun mendengar itu hanai. Ulun mendengar orang babacaan ni nah haram ni halal tahu seberatan. Farji'na, kawakah ulun babulik ya Allah ke dunia buat apa? Na'mal salihan, untuk beramal soleh. Inna muqinun, kami buju-buju iman dan percaya dengan ainul yakin. Nah, makanya julun bila kita nih galau Pak, pusing, kesal, kecewa, rancaki ziarah kubur. Tuhan di kubur tuh hendak bebongkaran seberataan biar hendak kembali ke dunia untuk beramal saleh. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal saleh. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatan kita. Kita diberikan kesempatan untuk mentaubati daripada kekurangan kita. Kita diberikan kesempatan untuk menambah daripada kebaikan kita. Nah ini memanfaatkan jalan kubur kini Pak. Nah ya Allah, artinya bujurai ulun kadeba duit, bujurai ulun banyak ini, kurang ini, tapi mumpung masih hidup. Mahal. Coba di surah saja tuh baca kisahnya tuh kan. Rabbana abasarna wa sami'na
farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan, Engkau telah melihatkan kepada kami ternyata ya Allah kebaikan itu bujur dapian. Allah akan mengganjar gawian kita seberataan nang baik ataupun nang buruk. Memang ayatnya bedakan hari kiamat. Beluman kiamat kitanya mati sudah. Begitu masuk kubur hanyar tahu kita. Lalu hendak balik ke dunia. Kada kawal lagi jatuhan habis dah masanya. Nah itu. Ya julun tadi. Mau nyoba bulik pulang nang di dunia pulang ketakutanan. Almarhum gantayangan ada nasa 21 tahun kayak apa kabar almarhum kita kada kalau lagi baik mungkin muhasinin berlubang-lubang badan sinin berlubang-lubang pakaiannya rusuh busuk mendapatkan azab kubur bukan orang baik. Nah jadi bujurnya kita kadang-kadang terkecoh apa lah pas dulu ke kiamat 1000 tahun 2000 tahun bujurai kitanya 2 bulan lagi mati mungkin. Nah itu nah. Jadi mudah-mudahan ini ayat tauhid nih luar biasa ini. Summa yunabbi'uhum bima amilu. Kemudian Allah mengabarkan kepada kita ini berita tentang catatan harian Anda. Bima amilu yaumal qiyamah hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Nah ini ya Allah catatan buat kita baik. Mudah-mudahan nina ilmu sabigini aja nah sabuting aja kita punya kawam amalkan Allah Maha mengetahui ya sudah tuh banyak mana jabarannya Pak Allah Maha mengetahui kayak papian mang kada baduit tahu aja Allah ulun ni kada baduit nah kayak papian ni penanang kayak ini Allah jua nang mengkondisikan ulun ni nang kayak ini sudah Allah tahu aja baik. Ayo sudah sandang aja ya Allah. Jadi Allah bukan Allah menyiksa kita kada. Allah hendak memberasihi hidup kita. Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Itu nang sakit batis nih itu nah terima aja pian tuh hari-hari ampunan Tuhan tuh. Bujuran lu kada begayaan tuh hadis Nabi merahkan. Batis din tuhut sakit luar biasa. Berdiri burit bedahulu gitu nah. Itu mun kita sabar paina hari-hari nah ampunan dosa. Makanya dia Tuhan menjanawi mintakan mayyuridillahu bihi khairan yusab minhu atau yusib minhu. Siapa nang Allah kehendaki kebaikan lawan hambanya ditimpakannya musibah, penggaringan, kada penduitan. Nah, itu aja tak sabar walaupun sakit batis turun aja ke masjid sidin. Ada berduit turun juga ke masjid iya nek Pak ini memberasihi kesalahan kita mungkin istighfar kurang zikir kurang mengaji Tuhan kurang Tuhan sayang lawan kita timpakan silin musibah untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita mudahan kita kau basah sabar aku sehat jasidin kemana-mana kawa. Dengan sehat sih kemana-mana kawa. Kada ingat dengan Allah. Berarti bagus nang penggaringan juga apalah. Ingat terus. Itu zikir nang harat itu bahaya itu. Ingat Allah ketika garing gitu nah. Jadi mun disehatkan kita tapi ingat julun nan itu. Coba baca hadis Nabi itu bahaya. Makanya Imam Syafi'i bila sebulan aja kada garing sidin sedih. Kita punya kawan kada bagagaringan, mau kada nak garing itu yang kayak Fir'aun sing garingan itu Fir'aun sampai mengaku Tuhan ujung-ujungnya. Waliyazubillah. Ini dulu pertemuan kita insyaallah. Jadi kesimpulannya jangan menentang hukum Allah. Jangan melawani masalah hukum Allah dan Rasulnya. Kita akan dihinakan oleh Allah. Dan juga Allah akan mengganjar semua perbuatan kita. Semoga Allah menguatkan akidah kita. Amin ya rabbal alamin.